Ini kayak udah hampir jadi kayak aku sudah tinggal finishing. Ya tinggal finishing aja. Oke. Berarti repeatnya lumayan dong. Food truck itu memang kita bikin waktu pandemi ini. Thank you for coming. Jadi kepingin ngobrol sama sis behind the bakmi nostalgia. Oke. Namanya Anda adalah Agatha. Sis Agatha. Jadi guys, Sis Agatha ini sepengetahuanku ya. Kamu kan di tengah-tengah pandemi, terus tiba-tiba kok aku ngeliat ada food truck tuh. Iya. Kenapa ada food truck? Food truck itu memang kita bikin waktu pandemi ini soalnya kita tuh mau lebih ke kejar bola kan. Jadi kayak selain nostalgia, kita ada Gyusima. Itu bulan apa? Itu bulan Maret. Berarti mendekati PSBB. Iya, kita baru godok itu bulan Maret terus kita baru launching bahkan setelah PSBB baru kita launching. Kita ini berarti banyak orang dong di. Iya, saya ada kayak beberapa partner. Brand pertama yang di food truck kan itu apa? Brand pertama itu sebelum ini tuh ada bakso men sama kami memang. Itu kayak kita mangkal di Jiwok. Cuman waktu itu daya belinya di Jiwok itu memang kayak karena kita pangsa pasarnya menengah ke bawah, terlalu ke menengah ke bawah, jadi waktu itu kami sama bakso men nggak jalan. Terus kita langsung bikin Gyusima. Gyusima ini apa nih? Gyusima itu all you can eat. Jadi seperti daging Korea dibakar-bakar dan masuk ke rumah. Indonesia. Jadi kayak home visit service gitu. Susah nggak sih? Ke rumah. Bangun bisnis gini susah nggak sih? Oke lah, soalnya aku kan ada beberapa partner juga kan, dan kita kayak bisa saling support gitu. Challenge-nya apa? Kalau aku kan menangkapnya challenge-nya kan kita membuat ini dari resto, terus diperkecil di satu truk kecil. Itu kan mikirin kompornya, mikirin orang di dalamnya itu bisa berapa orang, belum payment-nya lagi gitu kan ngatur-ngatur gitu kan susah kan. Itu kita kayak cuman pakai 2 orang aja sih, cuman pakai 2 pegawai untuk datang ke rumah-rumah itu. Jadi mereka kayak tinggal kayak ya kita udah prepare misalnya untuk 10 orang gitu, kita prepare kita pasti bawain dagingnya 10 kilo. Paymentnya gimana? Paymentnya kayak langsung bayar. Jadi cash. Kalau nggak cash? Transfer. Transfer dulu. Berarti harus ada ngecek dong? Iya. Jadi kayak kita memang ada admin kayak untuk pengecekan itu. Loh, dirimu tuh sehari-hari ngikutin ini? Maksudnya day to day, nanti pembelian bahan, laporan, yang laku berapa, itu dirimu? Iya. Ngikut terus? Semuanya ya, dari nostalgia, Gyusima juga. Itu kayak laporan-laporan itu kayak bakal masuk semua ke grup-grup gitu. Grup? Kita ada grup-grup. Pakai grup WA? Iya, grup WA. Jadi laporan-laporan untuk keuangan kayak pembelian, apa dan lain-lain itu semua tuh masuk ke grup juga. Jadi gimana, waktu itu kan pioner nih. Aku ngelihat sih memang ada beberapa yang pakai food truck. Tapi food trucknya kan nggak jalan-jalan. Maksudnya di itu cuman stylenya style food truck. Nah ini kalau aku ngelihat kan yang teman-teman buat kan bisa sesuai order nih mau ke alamat mana atau mungkin standby-nya ada jadwalnya di sini. Jadi kayak misalnya nostalgia itu kalau siang dari jam 9 sampai jam 3 itu di Jalan Jawa. Jalan Jawa. Kalau malam itu Jalan Jawa itu terlalu nggak banyak orang sana juga kan. Jadi kita pindahin dari jam setelah itu mereka balik dulu ke Central Kitchen lalu langsung ke Jiwok. Jiwok itu kita dari jam 5 sampai jam 10 malam. Karena di Jiwok kan penjualan kayak untuk bakmi kayak gini, kita kan konsepnya bakmi karet kan. Bakmi karet yang kayak bakmi karet cuma di Jakarta. Dan kayak aku kayak bikin untuk di Surabaya ini ternyata orang Surabaya bagus juga, kayak responnya bagus, mereka juga suka gitu. Ini nostalgia ya? Karena kayak lebih pakai resep kuno. Oh jadi karena itu memilih nama ini nostalgia. Ribet nggak sih pindah-pindah izinnya? Sewa mungkin ada? Kalau itu kan sewanya itu kita lebih ke sewa tempat ya. Jadi kayak kalau misalnya di Jalan Jawa kayak kita tanya kayak berapa. Kalau di Jiwa kan juga di depannya ruko kayak gitu. Sewanya berapa? Cuman untuk yang lain-lainnya ya
izinnya ini masih food truck ini masih abu-abu gitu juga. Jadi kita kayak belum pemerintah belum kasih izin apa untuk food truck ini. Oke. Tapi customer yang didapat itu gimana responnya? Mereka antusias nggak sih kalau wah ini ada satu experience baru, kita nggak bisa kongko keluar, tapi kan masih kumpul kan di circle-circle terdekat. Jadi ya kumpul yuk di rumah siapa atau di halaman rumah siapa, kita panggil. Ya itu lebih oke. Kayak misalnya kayak nostalgia nggak hanya kayak Hiroshima, Tuntugo kayak nostalgia pun, terus sama kayak itu kami bakso man mereka tuh masih dapat ini, mereka kayak ada yang acara ulang tahun itu tuh masih mau brand-brand yang itu nggak hanya Hiroshima. Jadi berarti repeatnya lumayan dong, karena sudah pernah nyoba. Ya jadi, juga seneng. Acara ulang tahun misalnya mau pakai brand yang mana, mereka ikut juga. Jadi kalau itu ada acara wedding, mereka mau nostalgia ada. Oh, jadi, tapi enggak dengan truknya, dengan truknya. Berarti outdoor, acara outdoor. Iya, acara outdoor. Takut nggak di copy paste orang lain? Enggak juga sih. Enggak juga. Confident. Karena kayak kita kan juga sewain food trucknya. Kita sewain food trucknya, kita juga kayak bikin jasa pembuatan food trucknya. Oh gitu? Iya. Oh jadi kalau aku mau buat nih, bisa. Konsultasi berarti sebagai konsultan juga? Iya, bisa. Oke, investasinya mahal nggak? Kalau food truck, food trucknya yang food truck biasa itu kena 45 juta. 45 juta. Hanya truknya. Hanya food trucknya, itu belum stiker, terus belum lampu. Sebutnya apa? Karoseri ya, karoseri. 45. Berarti alternatif. Kalau sama lain-lain kira-kira 50 sampai 55 sama stiker dan lain-lain. Loh ini termasuk unitnya juga? Termasuk unitnya juga. Oh jadi sebagai aset juga ya. Dibandingkan kita nyewa ruko. Kalau misalnya sewa 1,5 juta, kita kan naik 1,5 juta per bulan. Kan biasa kayak orang kan mau coba-coba dulu kan, jadi kayak sewa dulu. Gitu. Terus rencana ke depan? Ini kita ngomong food truck deh. Rencana ke depan, apakah memang planningnya food trucknya diperbanyak terus, atau apa nih? Atau menunya mungkin yang dibikin lebih variasi gitu. Lebih variasi, lebih kayak kita mau lebih keluarin kayak ada penyetan mungkin, ada penyetan terus kayak suki juga, kopi juga. Kayak lebih suki sama kopi. Suki kan kuah. Duduknya nih gak ribet kan, biasa kita makan suki kan harus ada meja tuh. Terus di tengah sukinya. Ini kan kalau datang kan nggak ada meja kan? Ada meja dibawain. Kayak yang food truck Hiroshima sendiri itu kan kita custom, jadi beda sama yang nostalgia sama yang lain-lain. Jadi pernah lihat sih kayaknya di Instagram. Jadi kayak kalau dibuka itu kayak berupa meja gitu dan meja. Contohnya di mana? Kayak 2 meja gitu. Food apa kemarin? Apa? Contoh. Hiroshima. Di Hiroshima ada ya? Itu udah ada meja. Jadi suki pun kita pasti kayak food trucknya konsepnya kayak Hiroshima persis. Udah ada meja gitu. Gini nih. Jadi bisa nongkrong di depan ini. Iya. Ada meja, ada kursi. Di follow ya, Hiroshima. Terus order juga di sini. Order bisa, iya ada WA. Oke, mungkin bisnis kan pasti akan ya kayak gitu loh. Intinya kan pasti mau fight, mau lebih baik dan segala macam. Sebenarnya aku lagi penasaran yang lain. Ini kan partnership bentuknya. Nah, partnership ini kan pasti kan juga pernah ada drama atau masalah-masalah. Itu pernah nggak sih? Sudah pernah ngalamin belum? Aku pribadi pernah kena gitu loh. Pernah. Terus? Pernah. Terus. Ya udahlah ya. Kayak misalnya kayak mana yang kita harus let go, ya udah kita harus. Berarti ada yang sudah break up? Ada. Tapi kapok nggak partnership lagi? Enggak sih. Enggak. Kayak orang pacaran gitu kan. Kalau misalnya nemu yang cocok, partnernya cocok, ya kita bisa langgeng aja terus. Kalau nggak cocok ya udah kita. Tapi merit aja ada yang nggak cocok dan akhirnya ke jalan sendiri-sendiri. Iya juga sih ya. Iya.
Ya itu berarti kan partnernya nggak cocok sama kayak ini kan. Jadi merit lagi. Sama kayak ini kan ya kan. Kalau cocok-cocok aja kan juga. Banyak sih yang bilang, memang banyak yang menyamakan gitu partnership seperti pernikahan. Jadi pasti ada perbedaan. Yang terpenting adalah perbedaan ini kan harus dicari terus solusinya, cari visi misi ya, komunikasi juga. Komunikasi paling penting juga. Ya. Cuma biasanya teori itu tidak semudah apa kata Mario Teguh kan. Jadi kita kadang ya merasa down, kadang ya ada manggel, mungkin pingin bales dan segala macam, itu kan pasti ada, kita manusiawi. But sama aku juga kalau bisnis selama ini partner yang pernah break up pernah bangkrut ya pernah. Ada yang ini lucu gini, jadi partner itu nggak selalu bisa menjadi teman main. Ya kita berpartner tuh cuma bisa di tempat kerja, tapi hobinya udah beda. Ya kan, kita mungkin mau temen minum itu juga nggak sejalan, jadi ya kadang nggak bisa dipaksain, cuma ada jalannya untuk bisnisnya lo ya. Ngalamin juga gitu. Ya, bisa jadi kalau yang temen yang misalnya kayak kita temen minum apa kita bisnis bareng belum tentu seasik itu. But that's the fun of it kan. Ya seneng ketemu orang unik-unik. Kalau kita bisa melalui kayak gitu kan akhirnya kita secara secara kita bisnis man atau bisnis woman akhirnya level up. Iya, benar. Oh, aku kerja sama orang bisa kok gitu kan. Aku bisa beradaptasi, aku juga tahu asam garamnya. Ketemu orang kayak gini, oh nanti antisipasinya gini, kalau orang gini. Jadi lucunya adalah kita kadang itu nggak bisa jadi diri sendiri, harus pakai topeng gitu. Oh kalau ketemu orangnya kita topeng gini, mungkin lebih diam, lebih dengerin dia ngomong apa. Kan setiap orang kan macam-macam, ada yang dominan, ada yang hanya pasif. Tapi sebenarnya pasif itu yang surprisingly ada ide-ide yang menarik gitu kan. Jadi gimana? So far partnership dan F&B yang dijalanin. Punya mimpi lain nggak? Seorang Agatha. Mimpi lain. Mungkin bikin klub atau bikin bar, bikin tempat, I don't know, soju, whatever. Enggak, belum. Kan teman-temannya kan lumayan yang suka. belum. Aku kayak lebih pengen ngedein kayak ya brand-brand ini. Dulu fokus ke brand-brand yang udah ada sekarang. Tapi kepingin di mana yang di apa ini nih? Gedenya seperti apa sekalian? Kan standarnya orang beda-beda. Ini nostalgia, Agatha dan tim kepinginnya gimana? Cuma mau survive di selama pandemi atau yuk kita ambil resiko lain? Ya kita lebih kayak mau mungkin kedepannya mau kayak franchising gitu. Franchise. Oh ini belum? Ini belum. Tapi bakal. Iya, saya gitu. Karena kan ini kan juga kayak susah-susah gampang gitu kan. Untuk anak-anak kita pakai mie basah. Mie basah itu apa? Mie basah itu jadi kayak handmade gitu. Jadi lebih homemade juga. Jadi susah dong berarti buatnya. Susah. Kalau mie kering kita kirim keluar kota kan gampang kan. Betul. Tapi kalau mie basah tuh kita harus mikirin juga untuk pengirimannya. Kenapa bisa basi di tengah jalan? Harus apa? Harus dingin, harus dingin. Nggak boleh kena matahari gitu ya. Susahnya itu. Gak nyucuk dong HPP-nya. Iya, takutnya kayak misalnya sampai sana kayak ada beberapa mie yang rusak kayak gitu-gitu. Nah itu kita lagi pikirin mungkin untuk cuma di area Surabaya atau kayak ini atau mungkin kalau Surabaya kota keduanya lagi. Atau mungkin kalau di kota Jakarta kayak gitu mungkin kita harus kayak bikin lagi untuk ini. Untuk apa? Kayak Gyusima kan kayak kita jalan ke Jakarta, Gyusima dulu. Gyusima dulu jalan ke Jakarta. Gyusima. Karena permintaan orang Jakarta lumayan banyak untuk Gyusima. Lucu tadi tamu sebelumnya juga kan kopi ya. Sama mimpinya kepingin ada di Jakarta. Nah, aku sendiri juga kepingin ada satu di Jakarta. Iya benar. Ya lucunya sih banyak yang bilang kalau bisa tembus di Jakarta kita sih sudah bisa dibilang one step ahead. Iya. Ya good luck for us lah. Semoga bisa. F&B, aku F&B pernah nyoba, gagal. F&B apa? 2 kali, jadi
pertama itu kan dulu kan sama temen-temen suka minum ngebir dan lain. Jadi kepingin bikin lounge itu ceritanya kan. Namanya juga masih muda. Pada kenyataannya susah bikin itu karena investasi mahal. Jadi kita buatnya akhirnya lucu dulu, bentuknya seperti kayak food court indoor tapi tempat ngebir, ada birnya. Karena mungkin percaya setiap orang kan jalannya beda ya, nggak bisa dipaksain gitu. Aku F&B mungkin bukan jalannya, tapi barusan yang buka sih kota kami ya. Tapi nggak ikut kerja, maksudnya support aja. Tapi kalau disuruh ikut day to day kayak dirimu yang sampai kontrol suppliernya harus gini-gini, aku udah nggak bisa sih. Kamu enjoy gitu? Enjoy. Serius? Enjoy. Iya. Rutinitas day to day ya. By the way, aku kan asli Samarinda. Papaku ini juga bikin depot gitu. Dan apparently ya, semua makanan itu QC-nya kan dari lidahnya papaku. Iya. Dan itu diterima gitu loh. Jadi kan kadang ini aku merasa itu ternyata ada sektor penting loh. Misalnya kamu suka makan ya, artinya suka makan bukan berarti rakus kan, tapi punya taste yang akhirnya pingin berkreasi, mau nambah ini, mau kurang ini, ya kan akhirnya jadi menu yang bisa diterima itu loh. Jadi kalau QC juga dirimu? Iya, kita sampai kayak bakmi itu kayak sampai beberapa kali coba terus trial error. Minyaknya ini kurang atau ini kurang, tambahin apa kurang kayak itu. Coba terus sampai gendut kan, sampai nostalgia, gara-gara nostalgia ini naik 4 kilo. Naik 4 kilo? 4 kilo, karena kayak nyoba, terus kayak kalau udah enak kayak enak banget, udah apa. Kenapa sih nggak muncul wajahnya? No? Kenapa sih nggak ada yang mau muncul di brand kalian? Wajahnya apa? Ya wajah yang punya, harus ada yang muncul dong. Ini mirip nggak? Iya, katanya kebetulan mirip. Tapi harus ada yang muncul kan? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Ini orang-orang yang katanya kayak ini mukamu ya. Sebenarnya kayak bukan, ini kayak aku minta bagian brand itu tolong bikinin. Iya. Rambutnya mirip. Gitu iya. Waktu bikin ini rambutku masih panjang segini. Jadi aku potong pendek gini, orang yang tanya. Jadi tambah mirip. Tapi ini loh, maksudnya brand-brand kayak gini orang taunya kamu. Artinya kamu sudah dikasih bisikan tuh harus muncul. Beneran, nanti gini, kalau misalkan mau franchise, itu orang tuh lebih ngeliat loh siapa yang punya. Itu lebih menjual. Serius aku pelajarin gitu. Dan kita ngeliat deh kemarin misalkan beberapa yang sudah skala nasional franchise kan brandnya, itu kan mukanya tampal sana sini ya, tampangin. Iya. Sekarang udah zamannya kayak gitu. Jadi kalau disuruh milih nih mau apa suatu brand yang ada mukanya sama yang nggak ada gitu ya, pasti kita akhirnya lebih ini karena mungkin ada trust juga. Berarti orang ini sudah berani muncul dan dia akhirnya berani sebagai apa ya, penanggung jawab. Kalau brandnya nggak sukses, itu kan ada faktor lain. Nah, you guys think about it. Saran. Lagi ongoing kayak gitu loh memang. Ini C2C sekarang. Katanya industri 5.0 kan coming soon. Sooner sekarang gara-gara pandemi. Orang pakai teknologi. Zoom juga pakai meeting pakai Zoom, udah harus ketemu. Ya berarti sudah nggak ada alasan lagi nggak bisa ketemu orang, nggak ada waktu. Emang loh, soalnya gini, Bak Nostalgia ini aku kan nggak pernah dengar waktu pertama-tama itu. Baru akhirnya ada yang bilang ada mie Agatha yang buat. Dan reviewnya lumayan oke loh. Reviewnya lumayan oke loh. Terutama yang di G-Walk itu. Karena aku banyak teman-teman yang di barat. Mereka puji produk ini. Jadi sayang kalau misalkan dirimu masih cuma fokus di produk. Terusnya produknya sudah oke. Bagi tugas gitu sama tim. Kok aku jadi kayak yang ini ya ngajarin ya. Ini pada bisnisnya kalian kok. Yang ekspor kalian kok. Wah, aku sih. Cuma aku suka, maksudnya kayak gini aku ngajak ngobrol gini supaya pasti ada sesuatu yang aku bisa pelajarin dari dirimu. Gitu, dari yang mungkin cuma suka makan jadi bisa bikin bisnis. Gitu kan. Aku dulu suka minum, bikin bisnis gagal gitu. Kamu kan ada jalannya ya. Aku seneng gitu loh denger cerita terus
bisa berinovasi bikin food truck kayak gitu ke rumah-rumah orang. Pasti tantangannya juga macam-macam gitu. Iya. So food truck kita bakal pakai aplikasi. Duh kan? Jadi kalau pakai aplikasi itu kayak nggak ribet. Jadi kayak misalnya hari ini kan kalau sekarang kan kayak manual gitu kan untuk isi makan. Jadi kayak harus booking 2 hari sebelum. Kalau karena kita perlu prepare untuk side dish, untuk semuanya kayak gitu. Nah, kalau yang ntar pakai aplikasi, memang kita tuh harus benar-benar ready. Misalnya kayak mereka pesen siang gitu ya untuk malam ini. Kalau misalnya ada slot kosong malam ini, mereka tinggal pesen lewat aplikasi. Bayar di depan. Bayar di depan. Jadi aplikasinya kayak kita udah kayak ada untuk pembayaran kayak gitu-gitu. Yeah, it's good. Terus kayak misalnya supaya kan ini kan ada hutan kan bakal banyak beberapa putrakan kan, kita juga kayak mau kerjasama sama beberapa ini kan untuk ada yang mau masukin dimsum lah, ada yang mau masukin gulai kayak gitu. Iya. Ntar mau aplikasinya tempat-tempatnya itu jadi kelihatan nih gulainya ini lagi di mana, mungkin lagi di kota kami lah mungkin atau kayak di Jiwok kayak gitu kan. Jadi kayak mereka tuh bisa ngeliat kalau aku mau beli bakso main jam segini tuh di mana gitu kan. Oh jadi live gitu ya? Iya. Kayak kita biasa nge-track pesawat itu lagi di mana posisinya gitu ya? Iya. Jadi kelihatan bakso main di sini, jam segini sampai sini jam 5 ada aplikasi kayak gitu. Jadi kayak lebih simple gitu kan. Iya. Emang mau larinya ke sana. Ya memang sih teknologi ini kan kita harus adaptif kan. Whatever the case is gitu loh. Aku sebenarnya juga maksudnya ada barbershop kan. Itu juga lagi mengarah ke teknologi. Tunggu tanggal mainnya. Nanti kalau aku ngomong dicontek duluan. Wah, ini aku dicontek duluan. salah nih. Jangan dicontek ya. Nah lah, kalau contek itu seneng lah. Ini kayak udah hampir jadi kayak aku sudah tinggal finishing. Ya, tinggal finishing aja. Oke. Yang satu brand kan sudah setengah jalan juga masuk ke kota kami kan. Iya. Semoga bisa. Brand-brand yang lainnya bisa masuk. Ya by the way, kota kami tuh punyaku juga sama teman-teman. Jadi kan kasihan kalau cuma satu brand itu dia sendirian. Iya. 4-5 gitu. Iya. F&B semoga sukses lah ya. Dengan nanti ada kopi juga ya. Ada kopi, nanti ada apa? Ya lumayan lengkap ya. Jadi bakso juga iya, daging iya, mie iya, cuma nasi yang nggak main ya mungkin ya. Nasi-nasian ya. Nasi-nasian main don kan. Don, oke. Jadi rice bowl. Iya nih gara-gara kayak kalian-kalian gini Yoshinoya jadi sepi. Enggak ya? Gak ngefek ya? Beda market ya? Yoshinoya juga kayak mereka banyak promo. Mereka banyak banget promonya. Enjoy gak sih ngobrol dekat kamera gini? Enjoy. Sudah bisa enjoy? Tadi enggak. Kayak gini, ya aku seneng maksudnya daripada kita kongko gitu kan rame-rame itu biasa susah untuk ngajak ngobrol berdua. Makanya kalau berdua gini kan sekalian mau nanya-nanya lah ilmu-ilmu ya puji Tuhan mau sharing. Kalau nggak mau sharing kan ada juga nggak mau ya kan sangat tertutup nggak. Ya pokoknya gini lah aku nggak mau sharing susahnya gimana, terus inovasi apa yang mau dilakukan ya kan. Ya muncul nggak apa-apa. Muncullah sosoknya Agatha. Malu lah dia kan. Ya semua pasti ada start ininya lah, start pointnya. Oke kok. Karena kita juga harus proud sih, bangga lah. Ini brand ini kan kita yang buat itu kan. Kalau kita ya bendera kita nggak bawa keluar, ya artinya kepemilikannya nggak total. Ini kan kita totalitas yang ceritanya kan. Aku 4 tahun sembunyi di dalam brand. Brand yang apa itu? Ya segala bisnis, cuma kan yang barbershop ini kan aku 4 tahun sembunyi. Ya sama kayak kalian gini ya. Nggak mau lah pokoknya brandnya aja yang maju. Baru setahun terakhir aku memutuskan keluar. Karena di luar ini pasti lebih banyak opportunity juga. Opportunity yang bisa dikolaborasikan. Kalau selamanya cuma DM IG gitu ya akhirnya ya gimana ya? Yang terima juga mungkin bukan kita gitu. Nah, ini kan kenalan itu benar-benar bisa mikirin gitu apa yang kita dikolaborasikan gitu kan. Kayak gini kota kami, aku sama kamu bisa collab. Iya, hampir mau collab. Ya, kalau ya barbershop mungkin
sama orang lain gitu Iya, loh, yang benar. bisa kita barengin. Ya gitu sih. And I know it's not easy. The world is not easy. But we have to, karena kita ngelihat tren. Kayak kamu adaptif ngelihat PSBB, oh kita harus jemput bola. Ya Iya. sama, aku juga harus adaptif ngelihat orang lain sudah ngelakuin. Ya kita juga harus mungkin ngelihat zamannya udah berubah, nggak seperti dulu. Benar. Ya mungkin kita buat apa ya, buat live yang berbeda lah di situ, ya kan? Mungkin bisa mengenalin, oh mie kita seperti ini ya, langsung ke dapur. Mungkin saat pandemi sudah agak ini apa, corona sudah agak pendingan, kalau diizinkan boleh ketemu untuk kedua kalinya di tempat kerja, di tempat bisnisnya, restonya. Di mana aja sih alamatnya? Yang Bakmi Nostalgia? Alamat untuk apa? Yang Bakmi Nostalgia deh, kan berada di sini. Untuk store-nya. Store-nya. Store-nya ada di Mer, Jalan Jawa sama di Jiwo. Tuh berarti ada 3. 3. Nah, itu opennya jam Kalau Mer jam 10 pagi sampai 10 malam, di Jalan Jawa jam 9 sampai jam 3, di Jiwo jam 5 sampai jam 10 malam. online-nya ada Orangnya ada. di Grab, Pakai Grab. Grab Sekarang. Gojek. Keywordnya Gojek masih belum. Gojek belum, berarti Grab keywordnya langsung Bakmi Nostalgia. Oke, thank you for your time. See you next time. See you. Oke, bye. Bye. Bye.